how you doing today? I'm good here because I'm here in Tarat. Guess where am I? Yes, Silantur Highland in Kaliangkret District, Magelang Regency. Have you ever been here? Nah, okay, just come here. Jangan ngaku orang Magelang kalau belum pernah ke sini. Yeay. Nah, sini sudah cloudy, sudah berkabut, and it's so cold. Dingin banget, cocok buat anak-anak kota yang pengen cari ketenangan gitu. Nah, okay, in this video, we are going to talk about kinds of questions. Guys, kenapa kita mempelajari kinds of questions? Ya, karena biasanya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain using a language, whatever language, bahasa apapun, including language or English, itu kita biasanya ada tanya jawab, sehingga percakapannya atau komunikasinya berjalan dengan lancar. Nah, have you ever distinguished kinds of questions that are used in communication? Pernah kalian memahami atau mengetahui atau mengerti jenis-jenis pertanyaan yang biasanya dipakai dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Inggris? Nah, okay, in this video we are going to talk about kinds of questions atau jenis-jenis pertanyaan, sehingga ketika kalian sudah mempelajari ini, kinds of questions ini, then you are going to have a conversation with everyone, including foreign tourists, for example. Karena di sini di Silantur ini mungkin kemungkinan karena lagi viral, tidak mungkin nanti viral juga sampai ke luar negeri, banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, foreign tourist, sehingga kita kalau kesini ketemu dengan turis-turis asing. Nah, ketika kita mau ngobrol, mau have a conversation with a foreign tourist, gimana kalau kita tidak memahami kinds of questions? Nah, oke, yuk kita langsung check it out. Kita cari tahu, belajar apa aja kinds of questions in English. Guys, there are two kinds of questions. The first one is yes/no questions. Yes/no questions, oke? Yuk kita cari tahu apa saja yes/no questions itu. Guys, seperti yang namanya disebut, yaitu yes/no questions. Berarti dinamakan yes/no questions itu karena jawabannya itu hanya cukup yes atau no. Tapi tidak seperti kalian ya, kalau ditanya yes atau no biasanya jawabannya atau. Yes or no or. Nggak gitu guys, oke? Kita cari tahu apa dan bagaimana itu yes/no questions. Nah, oke. Like what I said, yes/no question itu hanya pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes atau no. Tapi that is not enough, tidak cukup. Kenapa? Karena kita ketika mau menggunakan yes/no questions, kita harus tahu ciri-cirinya itu seperti apa, betul nggak? Nah, oke, yuk kita cari tahu yes/no questions itu seperti apa, sehingga ketika kita ditanya sama orang lain, nah itu kita akan bisa menjawabnya dengan tepat. Nah, yes/no questions itu yang pertama biasanya didahului dengan to be atau finite verb. Do you know to be? Okay, just like is, am, are, was, were. That is to be or finite verb. Nah, ketika pertanyaan ada orang yang tanya, teman kamu atau bahkan mungkin foreign tourist yang kalian temui tanya kepada kalian, kok pertanyaannya itu menggunakan to be atau diawali dengan to be, that is yes/no question. Say for example, are you cool? Is Silantur beautiful? Are you a student? Is your father a teacher? Nah, itu semuanya diawali dengan finite verb atau to be. Maka ketika pertanyaannya diawali dengan to be seperti itu, that is yes/no questions. So, you have to answer just with yes or no. Are you a student? Yes, I am. Is Silantur cold? Yes, it is very, very, very cold. Say for example like that one. Nah, kemudian yang kedua, yes/no questions biasanya juga diawali dengan models. Nah, siapa yang sudah tahu models itu apa? Bukan modal ya. Nah, tapi models is like can, will, may, must, can atau could,
will atau would, shall atau should, must. Nah, that is models. Nah, biasanya ketika ada orang tanya kemudian diawali dengan models, maka that is yes no questions. You have to answer with yes or no. Say for example, will you come to Silantur next Sunday, for example? Atau can you swim? Bisa kalian berenang? Can a bird fly? Must we wear a jacket in Silantur? Yes, you have to wear your jacket if you come here because it's so cold. Nah, that is models. The next one is yes no questions is usually begin with auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu apa saja? Do, does, did, or have, atau has, atau had. That is auxiliary verb. Say for example, do you love Magelang? Does your father work in a hospital? Did you come to Silantur last Sunday? For example like that one. Nah, ketika ada orang yang tanya, kemudian pertanyaannya itu diawali dengan do, does, did, have, atau has. Have you ever been here? Nah, itu maka that is yes no questions. You do not think too long to answer because your answer is only yes or no. Well, that is yes no questions, okay? Nah, you have to practice every day having a conversation with your friends to make your English better and better. Well, let's go to the next kinds of questions. After yes no question, you are having WH questions atau WH questions. Nah, kalau tadi yes no question itu karena diawali, karena tadi yang yes no question itu jawabannya adalah yes atau no, sama. In your opinion, mengapa dinamakan WH questions atau WH questions? Yes, of course. Kalau yang yes no question itu dilihat atau namanya itu dilihat dari jawabannya, maka kalau WH questions atau WH question dinamakan WH questions itu karena pertanyaannya menggunakan kata tanya yang diawali dengan huruf W dan H. Nah, satu lagi tidak pakai W tetapi pakai H. Nah, so have you known WH question guys? Sudah punya bayangan? Of course, di setiap bahasa itu ada. Kemudian dalam bahasa Inggris biasanya kalian kenal dengan 5W 1H. Apa saja itu? Tapi sekarang saya tambahi tidak hanya 5W 1H tetapi 8W 1H sehingga ada 9. Nah, what are they? What are WH questions? Lihat kita cek it out. Apa saja itu WH question? Mari kita lihat one by one. The first one is what? That is the most famous WH question you have ever known. Semuanya tahu. Kadang kalau ditanya, what itu apa sih? Ya apa? Nah, jadi ayal-ayalan seperti itu. Nah, oke. So, that is what. What itu in Indonesian means apa. Biasanya, what itu digunakan untuk menanyakan subjek. Jadi, menanyakan subjek. What is viral? What is a tourist object in Magelang that is very viral recently? Misalnya begitu. Oh, it is Silantur Highland. Nah, for example like that one. What is your name? Paling simpelnya gitu kan. My name is Ali. Itu what sering kalian pakai. Nah, tapi ada tapinya nih. Biasanya kalian, bukan kalian sih, oke lah saya. Biasanya banyak sekali kesalahan yang dipakai ketika menggunakan what. Apa itu? Some of students itu biasanya selalu menggunakan what ketika mau tanya apa. Is that right? Betulkah ketika kita mau tanya menggunakan apa itu selalu harus menggunakan what? That is not right. That is not correct. That is absolutely wrong. Itu salah, tidak benar. Kenapa? Karena tidak selamanya apa itu what. Nah, karena kalian sudah mempelajari kinds of questions,
maka kalian harus membedakan kapan kalian menggunakan what ketika mau tanya apa. Nah, jadi harus dibedakan. Kira-kira kan kita kalau mau tanya itu sudah bisa membayangkan, sudah bisa memperkirakan jawaban dari orang lain. Kita sudah mengharapkan jawaban dari orang lain itu apa. Ketika jawabannya itu kita cuma mengharapkan yes atau no, maka ya pakailah yes no questions. Dan yes no question tidak menggunakan what, karena what adalah WH questions. Gitu kan guys? Nah, itu yang harus kalian camkan tentang penggunaan what. Jadi ada yang tanya misalnya, apa si lancur di Magelang? Kalau misalnya kalian ditanya begitu, jawabannya apa? Apa si lancur terletak di Magelang? Jawabannya iya kan? Nah, karena masih menggunakan apa, bukan berarti kalian terus tanya menggunakan what. What si lancur what si lancur what is si lancur located in Magelang? Kan enggak, tapi is si lancur in Magelang. Jadi itu yes no question, bukan WH question. Gitu guys. Berikutnya adalah where, atau di mana atau kemana. Itu menanyakan tempat. Where is si lancur located? Nah, kalian tidak bisa jawab dengan yes atau no, karena that is WH question, bukan yes no question. Jadi WH question itu tidak bisa dijawab dengan yes atau no, tetapi harus dijawab dengan pernyataan. Ketika saya tanya, where is si lancur located? Maka jawabannya adalah si lancur is located in Kaliangkri District, Magelang Regency. That is the correct answer, right? Nah, itu yang where. Kemudian when, atau kapan. Berarti kalau kapan itu menanyakan waktu. When do you have English? I have English every Monday. For example like that. Nah, itu when. WH questions is who. Who ya guys, bukan who. Karena memang tulisannya, spellingnya WHO, bukan WHO, World Health Organization, tapi who, artinya siapa. Nah, karena siapa, maka jawabannya atau ini menanyakan subjek dalam bentuk orang. Misalnya begini, who teaches you English? Maka jawabannya adalah Mr. Yunan teaches me English. Nah, orang kan? Nah, itu who. Tapi ada juga pertanyaan yang menanyakan orang, tapi bukan berbentuk subjek, tapi objek. Misalnya apa? Whom. Whom. W-H-O-M. Whom. Itu siapa, tapi menanyakan objek. Whom do you love? I love my mother. Gitu. Itu whom. The sixth one is why. Why? Kenapa? Why kabut datang begitu cepat? Karena kita belum menyaksikan the beauty of si lancur. Tapi justru the beauty of si lancur kelihatan lebih alami ketika kabutnya itu datang. Oh guys, it's okay. Nah, why does the cloud come so early? Misalnya begitu. Kenapa sih kabutnya datang begitu cepat? Karena ini sudah sore. So, for example, that is why. Jadi why itu menanyakan alasan. Why do you cry? I cry because I miss him. That is why. The next one is which. Which. Nah, which itu menanyakan pilihan. Say, for example, you have two pencils. The red pencil and the blue pencil. And then you are going to give one of your pencil to your sister. Maka kalian tanya, which pencil do you like? Which pencil do you want? Kamu mau pilih pensil yang mana? The blue one or the red one? And then your sister maybe will say, I want the blue one or the blue pencil. That is which. Jadi which itu menanyakan pilihan. And then the eighth one is the WH question is whose. Nah, kalian belum tahu kan ini kayak which, who, whose itu kalian belum tahu. Maka kalian harus menyaksikan video ini. Nah, whose itu menanyakan milik. Misalnya, you found a handphone or cellular phone on the floor. Maka kalian tanya, hi, whose handphone is it? Nah, yang
menyadari HP-nya itu jatuh, maka akan jawab, oh that's mine, atau that's my handphone, thank you. Nah, misalnya begitu. Jadi whose itu artinya milik siapa, digunakan untuk menanyakan pilihan. And we comes to the last WH question, yang the most different, yang paling beda, karena yang 8 itu diawali dengan B, tapi yang the last one itu without W, jadi tanpa B. Apa itu? H atau H. That is the last. Jadi ada WH question itu, yang terakhir adalah how. Walaupun tidak ada B-nya, tidak ada WH-nya, tetapi ini termasuk WH question. Nah, how itu artinya apa? How itu biasanya bagaimana, diartikan bagaimana, sehingga kalau bagaimana itu biasanya menanyakan kabar, menanyakan kondisi, menanyakan situasi, menanyakan sifat. How is your mother? Oh, she is so kind. Nah, itu menanyakan sifat. How is cilantro? Cilantro is very, very, very good and beautiful. Nah, itu berarti menanyakan keadaan. How are you? Itu menanyakan kabar yang sudah kalian tahu. Dan jawabannya pasti, I'm fine, thank you. And how are you? Nah, gitu kan. Apalan. Nah, that is WH question, guys. Yuk, let's make a conclusion about 2 kinds of questions in English. Jadi yang ada 2 jenis pertanyaan yang kalian pelajari this afternoon. That is yes/no questions in WH questions. Dinamakan yes/no questions karena apa tadi, guys? Absolutely, karena jawabannya hanya butuh yes or no, dan biasanya diawali dengan to be, modals, and auxiliary verb. Kemudian WH question itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan yes atau no, tetapi harus dengan pernyataan. Nah, sehingga bisa disimpulkan, we can conclude that semua pertanyaan yang tidak menggunakan W dan H, that is yes/no questions. Ya kan? Jadi semua pertanyaan yang tidak menggunakan B dan H itulah yes/no questions. Sehingga you have to answer, you just answer yes or no. That's easy, right? Nah, okay guys, you have learned 2 kinds of questions. Selamat berlatih. Siapa tahu nanti kalian ke Cilanjur ketemu dengan foreign tourist, sehingga kalian bisa foto-foto seperti ini, ting. Atau bisa juga yang lebih keren lagi seperti ini, ting. Nah, itu sehingga kalian akan merasa ketika memperlihatkan foto kalian dengan foreign tourist kepada teman-teman kan pasti iri. Oh, di mana ini? Ngomongnya gimana sih sama ini? Pasti pakai bahasa Indonesia ya? Ih, ya enggak lah, pakai bahasa Jawa. Iya, masa Jawa ya pakai bahasa Inggris dong? Kok bisa? Ya bisa lah, karena kita sudah belajar melalui META, Makula English Teachers Association. Well guys, that's all our video today. Selamat berlatih, tanya-tanya dengan teman, have a conversation with your friends, it's okay. Sebelum nanti ketemu dengan the real foreign tourists. Okay? See you on our next video and bye-bye.